Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya. Maka dari itu, malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya adalah sebuah hal yang beruntung. Sebab doa dari malaikat akan jauh lebih mudah diijabah. Jadi, siapa saja orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat tersebut? Berikut ini ada 12 kriteria orang yang selalu didoakan oleh malaikat. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Berwudu merupakan kegiatan membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan kotoran. Jadi, berwudu sebelum tidur sangatlah bermanfaat, yaitu dapat membuat tubuh menjadi lebih tenang dan nyaman. Bahkan, berwudu sebelum tidur bisa dijaga oleh malaikat selama tidur, sekaligus didoakan yang baik oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat akan berucap, Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Kemudian yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Malaikat akan senantiasa berdoa untuk hamba Allah jika orang itu suka menanti-nantikan atau menunggu waktu sholat tiba. Orang yang selalu menunggu waktu sholat dalam keadaan suci, maka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Huzaimah meriwayatkan salah satu hadis dalam kitab sahihnya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Kemudian yang ketiga, orang yang berada di shaf jamaah paling depan. Khusus untuk para ikhwan atau pria yang datang ke masjid, lalu berwudu dan mengambil shaf atau barisan jamaah yang pertama atau paling depan untuk sholat, maka ada keutamaan khusus yang akan didapatkannya. Nabi SAW menunjukkan keutamaan shaf pertama dalam sabdanya hadis berikut ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sholat di shaf pertama. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim.
Yang keempat, orang yang menyambung shaf kosong. Dalam melaksanakan sholat, barisan atau shaf sholat harus sempurna. Tidak boleh ada sela-sela yang kosong. Harus rapat dan lurus, supaya seperti berbarisnya para malaikat di sisi Rabb mereka, yang selalu menyempurnakan shaf-shaf atau barisan, rapat serta lurus dalam barisannya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sholat, kita harus menyambung shaf yang kosong, biar tidak ditempati oleh syaitan. Maka, hendaklah kita untuk selalu menyambung shaf kosong ketika mau sholat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian shaf yang kosong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, orang yang mengucap amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Sholat adalah amalan wajib yang pertama kali dihisab. Oleh karena itu, sholat harus disempurnakan dari takbiratul ihram hingga tahiyat akhir, supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Seperti amalan dalam sholat yang perlu diperhatikan dan seringkali dianggap remeh, yaitu mengucapkan kata amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Padahal, mengucapkan amin tersebut merupakan perhiasan sholat dan memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, menjadikan dosa-dosa hamba diampuni serta menjadi penyebab terkabulnya doa. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholat setelah melakukan sholat. Pastinya senang jika didoakan yang baik oleh malaikat, apalagi disolawatkan. Nah, itu juga merupakan doanya malaikat bagi orang yang selalu duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Lebih baik kita duduk dulu setelah melaksanakan sholat, yaitu diisi dengan zikir dan doa, sehingga malaikat akan mendoakan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asyar secara berjamaah. Sholat subuh memiliki keistimewaan tersendiri. Subuh adalah waktunya para malaikat berkumpul, datang, sehingga ada banyak hal yang tak terkira. Namun biasanya di waktu tersebut merupakan hal yang memberatkan untuk melakukan sholat. Butuh perjuangan untuk bisa melakukan kewajiban tersebut. Seperti contohnya orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi. Padahal sholat subuh bisa disaksikan banyak malaikat. Begitupun dengan sholat asyar. Waktu tersebut orang sangat sibuk, merasa enggan dalam melakukan kewajiban, padahal dua-duanya punya keutamaan yang luar biasa, apalagi secara berjamaah. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa itu memang sungguh dahsyat, karena selain punya segudang manfaat yang lebih baik, dengan doa kita dapat didoakan balik oleh malaikat, bahkan doanya lebih baik lagi dari doa itu. Bila orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, doa tersebut akan segera dikabulkan. Yang kesembilan, orang yang bersedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat mulia dengan banyak keutamaannya. Dengan sedekah, kita akan jadi lebih naik derajatnya, karena seperti dikatakan dalam firman-Nya Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Selain itu, akan ditambahkan pula dengan doa para malaikat. Memang sungguh luar biasa kekuatan dari amalan sedekah ini. Yang ke-10, orang yang sedang sahur. Di balik waktu sahur, ternyata ada keutamaan yang jarang diketahui, yaitu bisa mendatangkan berkah kebaikan
dan pahala yang mengalir. Berkah datangnya dari Allah. Sungguh beruntungnya orang yang sedang sahur akan mendapatkan sholawat dari Allah dan doa para malaikat. Di waktu tersebut, kita dapat meluangkan waktu untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Jadi, pahala senantiasa mengalir. Yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Seseorang yang menjenguk orang sakit juga punya keberkahan yang hakiki, bahwa orang yang menjenguk orang sakit akan diberikan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah berikut ini. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil, "Berbahagialah kamu dan sungguh baik langkahmu, dan engkau menempati sebuah rumah di surga." Kesimpulannya, seseorang yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh para malaikat, dan setiap langkahnya ketika menjenguk maupun setelah menjenguk terdapat keberkahan pahala yang berlimpah. Yang ke-12, orang yang mengajarkan kebaikan. Berbuat baiklah ke semua orang, sekecil apapun. Kalimat tersebut sudah sering kali kita dengar, tapi dari kalimat sederhana itu memang harus kita terapkan dalam hidup. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk selalu mengajarkan dan mengajak manusia kepada kebaikan, maka pahalanya akan menjadi untukmu juga. Selain itu, orang yang senantiasa memberikan kebaikan juga akan didoakan malaikat. Dengan mengajarkan atau mengajak kebaikan, sama dengan kita berdakwah di jalan Allah dan dapat mencegah orang lain dari kemungkaran. Sungguh luar biasa pahala bagi orang tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 12 tanda orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.